Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Nabilah dengan NIM 25023110031. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis persamaan dan perbedaan ekonomi skolastik Albertus Magnus dengan pandangan ekonomi klasik Adam Smith. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang tokoh. Albertus Magnus lahir sekitar tahun 1200 Masehi di wilayah Bavaria, yaitu di Jerman. Ia hidup pada masa abad pertengahan, yaitu zaman ketika kehidupan masyarakat Eropa sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Pada masa itu, hampir semua hal, mulai dari pendidikan, hukum, hingga kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai agama dan moral. Albertus menghabiskan hidupnya sebagai seorang biarawan, guru, dan pemikir. Ia banyak mengajar dan menulis di lingkungan universitas dan gereja, karena hidup di zaman yang sangat religius. Cara berpikir Albertus juga sangat dipengaruhi oleh ajaran moral. Baginya, kegiatan ekonomi tidak boleh dilakukan sembarangan. Berdagang, meminjamkan uang, dan mencari keuntungan harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh merugikan orang lain. Kondisi masyarakat pada masa Albertus juga ditandai dengan perbedaan yang cukup jelas antara orang kaya dan orang miskin. Praktik pinjam-peminjam uang seringkali memberikan pihak yang lemah. Inilah yang membuat Albertus menentang praktik riba dan menekankan pentingnya harga yang adil, serta tanggung jawab sosial dalam ekonomi. Singkatnya, pemikiran Albertus terbentuk dari lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, yaitu di Skotlandia, dan hidup hingga tahun 1790. Ia hidup di masa yang sangat berbeda dengan Albertus Magnus, yaitu pada abad ke-18, saat Eropa mulai memasuki era pemikiran modern dan revolusi industri. Pada masa ini, masyarakat mulai meninggalkan cara berpikir yang terlalu bergantung pada agama dan mulai mengandalkan akal dan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Adam Smith tumbuh di lingkungan yang aktif dalam perdagangan dan industri. Ia melihat langsung bagaimana pabrik, perdagangan, dan pertukaran barang berkembang dengan cepat. Adam Smith juga mengenyam pendidikan tinggi dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat serta ilmu pengetahuan pada zamannya. Berbeda dengan Albertus, Adam Smith melihat bahwa kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika manusia diberi kebebasan untuk berusaha. Ia percaya bahwa pasar memiliki mekanisme alami yang dapat mengatur dirinya sendiri. Kondisi inilah yang membentuk pikirannya tentang pasar bebas, pembagian kerja, dan peran pemerintah yang terbatas. Adam Smith tidak lagi melihat ekonomi sebagai persoalan moral agama, melainkan sebagai sistem rasional yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan di masa itu juga manusia mulai mempertanyakan, apakah pemerintah harus tetap ikut campur dalam ekonomi? Apakah manusia tidak bisa membuat keputusan sendiri? Adam Smith dengan jawaban yang revolusioner, biarkan manusia bebas, nanti pasar akan mengatur dirinya sendiri. Pemikirannya itu dituangkan dalam buku The Wealth of Nations yang menjadi dasar ekonomi modern hingga sekarang. Selanjutnya adalah pemikiran Albertus Magnus tentang ekonomi itu tentang moral. Yang pertama, ekonomi adalah bagian dari etika. Menurut Albertus, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya mengutamakan keuntungan. Ia harus dilakukan dengan adil dan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Misalnya, perdagangan tidak boleh menaikkan harga seenaknya, bos tidak boleh membayar pekerja terlalu rendah, dan orang kaya tidak boleh menimbun harta. Kenapa sih? Karena ekonomi harus mendukung kebaikan bersama, bukan merugikan. Yang kedua, konsep harga yang adil, yaitu just price. Ini salah satu gagasan yang terkenal. Albertus mengatakan harga yang adil adalah harga yang mencerminkan nilai barang, tidak membuat penjual rugi, tidak membuat pembeli tertindas, dan sesuai kondisi masyarakat. Jadi, harga bukan hanya soal untung rugi, harga juga harus menjunjung moralitas. Yang ketiga, penolakan tegas terhadap riba. Albertus sangat keras dalam hal riba. Kenapa sih? Karena uang bukan barang produktif, uang hanya alat tukar, dan uang tidak boleh beranak atau menghasilkan uang lain tanpa bekerja.
Menurutnya, orang yang meminjamkan uang tanpa bekerja lalu menuntut bunga sama saja mengambil keuntungan dan kesusahan orang lain. Riba baginya adalah eksploitasi orang miskin. Yang keempat, kepemilikan pribadi boleh, tapi jangan egois. Ia mengakui hak milik pribadi, tetapi menekankan bahwa orang kaya harus peduli kepada masyarakat. Jika ada yang membutuhkan, harta harus digunakan untuk menolong. Kesimpulannya, Albertus memandang ekonomi sebagai tindakan moral, bukan aktivitas bebas. Selanjutnya, pemikiran Adam Smith. Ekonomi bergerak secara alami. Berbeda dari Albertus, Adam Smith melihat ekonomi dengan cara baru, yaitu seperti invisible hand, yaitu mekanisme alami pasar. Menurut Adam Smith, saat orang mencari keuntungan pribadi, sebenarnya mereka tidak sadar sedang membantu orang lain. Contohnya, seorang pedagang ingin untung, maka ia menyediakan barang berkualitas dan pembeli akan puas, dan itu akan mengalami ekonomi bergerak. Itulah tangan tak terlihat, kekuatan pasar yang mengatur ekonomi tanpa perlu digerakkan pemerintah. Yang kedua, pembagian kerja menghasilkan efisiensi. Adam Smith melihat bahwa jika pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang hasilnya akan lebih produktif, ini membuat barang lebih banyak, harga lebih murah, dan masyarakat lebih sejahtera. Yang ketiga, nilai berasal dari kerja. Adam Smith menganggap barang bernilai karena ada tenaga kerja di baliknya. Selanjutnya, peran pemerintah harus terbatas. Pemerintah tidak perlu mengurusi semua hal. Yang penting, pemerintah cukup menjaga keamanan, hukum, infrastruktur. Selain itu, biarkan pasar bekerja sendiri. Selanjutnya, tentang bunga uang. Adam Smith tidak melihat bunga sebagai sesuatu yang buruk. Baginya, bunga itu wajar karena orang yang meminjamkan modal itu harus menanggung resiko dan kehilangan kesempatan memakai uang itu sendiri. Yang penting, bunga tidak terlalu tinggi. Jika terlalu besar, barulah itu merusak ekonomi. Selanjutnya, persamaan pemikiran. Yang pertama, filosofi ekonomi. Albertus menekankan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus diarahkan kepada keadilan dan kesejahteraan bersama. Adam Smith, meskipun melalui pendekatan berbeda, juga meyakini bahwa kebebasan individu dalam pasar pada akhirnya menghasilkan kemakmuran masyarakat secara lebih luas. Intinya, keduanya sama-sama memandang bahwa ekonomi bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi juga tentang menciptakan kondisi sosial yang seimbang dan stabil. Selanjutnya, nilai ekonomi yang diharapkan. Albertus menolak riba karena dianggap tidak adil dan eksploitatif, terutama bagi golongan lemah. Adam Smith memang menerima bunga, tetapi ia menolak bunga yang terlalu tinggi karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan merugikan perekonomian. Keduanya sepakat bahwa kegiatan ekonomi harus dihindarkan dari tindakan yang merusak atau menekan pihak lain. Selanjutnya, instrumen kebijakan yang digunakan. Albertus percaya aturan moral dan pengawasan dari pemerintah atau gereja sangat dibutuhkan agar ekonomi berjalan adil. Adam Smith juga memang pendukung pasar bebas, tetapi ia tetap mengakui bahwa hukum dan regulasi diperlukan untuk menjaga pasar tetap sehat. Artinya, mereka sama-sama setuju bahwa ekonomi tidak bisa dibiarkan tanpa aturan, tetapi harus ada pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan atau tindakan tidak adil. Selanjutnya, perbedaan pemikiran. Yang pertama, filosofi ekonomi. Albertus Magnus menerjemahkan ekonomi melalui kacamata moral dan agama. Baginya, setiap tindakan ekonomi harus sesuai dengan nilai keadilan dan ajaran moral. Sedangkan Adam Smith melihat ekonomi sebagai ilmu yang rasional, yang berdiri sendiri, yang bekerja berdasarkan perilaku manusia dan mekanisme pasar. Jadi, jika disimpulkan, Albertus adalah ekonomi harus bermoral. Sedangkan Adam Smith menyimpulkan ekonomi harus rasional. Selanjutnya, nilai ekonomi yang diharapkan. Albertus lebih menekankan keadilan, terutama keadilan distributif, agar tidak ada yang dirugikan. Ia menilai bahwa keuntungan harus berasal dari kerja nyata, bukan dari eksploitasi. Sementara Adam Smith lebih menekankan
efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith, selama transaksi terjadi secara sukarela dan masuk akal, maka transaksi tersebut dinilai adil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Albertus fokus pada moralitas, sedangkan Adam Smith fokus pada efisiensi ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan yang digunakan. Albertus memandang pemerintah sebagai pihak yang harus aktif menjaga agar ekonomi tetap adil, mengatur harga yang adil, melarang riba, dan melindungi masyarakat miskin. Adam Smith berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Pemerintah cukup menjaga keamanan dan hukum, sedangkan pasar dibiarkan bekerja dengan sendirinya. Ia menggambarkan bahwa Albertus mendukung intervensi kuat pemerintah, sedangkan Adam Smith condong pada pasar bebas. Perbedaan dalam konteks tadi kasus riba. Bagi Albertus, riba adalah tindakan yang sangat tidak adil. Ia menganggap uang hanyalah alat tukar, bukan sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan tanpa usaha. Karena itu, mengambil bunga dari pinjaman adalah bentuk eksploitasi terhadap orang yang sangat membutuhkan. Sebaliknya, Adam Smith melihat bunga sebagai sesuatu yang normal dan diperlukan dalam ekonomi. Bunga adalah cara untuk memberi kompensasi pada pemilik modal atau resiko yang mereka ambil. Menurut Adam Smith, bunga hanya menjadi masalah jika nilainya terlalu tinggi dan mengganggu keseimbangan pasar. Dengan kata lain, Albertus menolak riba karena alasan moral, dan Adam Smith menerima bunga karena alasan fungsional dalam ekonomi. Yang terakhir, kesimpulan. Albertus Magnus dan Adam Smith sama-sama ingin membangun sistem ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama, menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Albertus menekankan moralitas, sedangkan Adam Smith menekankan rasionalitas. Namun pada akhirnya kedua pandangan ini saling melengkapi. Dari Albertus kita belajar tentang pentingnya keadilan, sementara dari Adam Smith kita belajar tentang pentingnya efisiensi dan mekanisme pasar. Keduanya memberikan fondasi penting bagi pemahaman ekonomi yang kita kenal saat ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.